Nah, toleransi itu satu kehidupan pribadi. Sama halnya dengan agama. Toleransi itu sikap. Jadi kalau sikap pribadi itu dipenuhi toleran, itu sudah indah dunia ini. Tadi kan sebut bahwa pendidikan itu membawa kemajuan. Tadi kaitannya juga saya sebut bahwa Indramayu secara keseluruhan tertinggal di bidang pendidikan. Bukan tertinggal, IPK-nya. IPK-nya 5,5. Tentu kalau kita sebut bahwa pendidikan itu kan jalan untuk orang cerdas tercerahkan, kan ruang ini sulit untuk masyarakat awam yang tidak punya dana. Kita secara umum kan terkendala pendidikan itu tidak bisa ditempuh karena dana. Masyarakat yang tidak punya uang tidak bisa tinggi sekolah. Bagaimana pendapat saya? Untuk orang berlomba-lomba sadar bahwa memang bagaimanapun caranya harus Pendidikan. pendidikan. Kita ini rakyat atau pemerintah? Dari sudut masyarakat. Nah iya, masyarakat itu bisa berjalan tanpa pemerintah. Jadi ini kewajiban pemerintah, mestinya malu pemerintah entah daerah, entah pusat. Jangan tatkala malu begitu diserahkan pada rakyat, itulah rakyat nggak mau berusaha. Nah ini tidak betul. Kan kita bernegara ini menyatukan diri. Dulu ada Yong Islami Tenpong, Yong Java, Yong Batak, Yong mana-mana, lebur Yong Indonesia. Ingin kalau sudah mempunyai pemerintah yang sah, itu memperhatikan rakyat yang berbagai-bagai ini. Yang malu bukan mestinya rakyat, bukan rakyat ini. Nggak pakai pemerintah juga bisa makan. Yang malu itu mestinya pemerintah. Entah pusat, entah daerah. Kekayaan segini luas, lautan, kok menjadi lemah? Daratan begitu luas, kok kurang makan? Bukan rakyat yang salah, yang mengatur negara. Harusnya 60% itu memang budget untuk pendidikan. Oh, nggak usah budget begitu, dididik. Kalau budget nanti, ya banyak yang hilang. Dididik. Dididik? Maksudnya? Untuk menjadi manusia yang terdidik. Nah itu tadi konsepnya. Pusatkan di desa. Desa ada pusat pendidikan. Jangan pusat pendidikan itu semua di Jakarta. Di desa. Dengan wajib belajar. Kalau sudah mewajibkan kan mendanai. Dan rakyat ini membayar pajak. Jangan pernah dikecilkan hasil pajak itu. Jadi jangan dialihkan ke rakyat. Rakyat itu sudah membayar pajak. Segala macam aturan ditaati. Mestinya nuntut, kok masih miskin begini gimana ya? Kalau pusatnya itu di desa, pembangunan itu, Jakarta Pusat bolehlah. Punya sawah nggak Jakarta? Oh, besar. Adanya sawah besar. Punya gunung nggak? Gunung Sahari. Yang ada sawah dan gunung itu desa. Ayo kita kotakan desa ini. Sumber pangan ada di desa. Sumber rakyat ada di desa. Sumber kekayaan ada di desa. Baik desa nelayan maupun desa darat. Jadi jangan disalahkan rakyat yang mengatur negara ini. Juga jangan disalahkan, ayo diajak membangun desa. Jadi nanti kementeriannya Kementerian Pertanian dan Pembangunan Desa.
undang-undang desa kan sudah ada sebenarnya. Ya undang-undang itu kan bisa diamandir. Kementerian Pertanian dan Pembangunan Desa. Bulognya jangan berdiri sendiri. Masukkan Dirjen Ketahanan Pangan. Itu ada di situ Bulog. Jadi nggak sendiri-sendiri begitu buat kebijakan pertanian beda, Bulog beda, rakyat beda. Termasuk Bulognya ditangani, termasuk pemerintahan pembangunan pemerintahan desa. Saya minta waktu juga. Saya kebetulan membaca buku dari Bapak C.H. Robin Simanullah tentang Al-Zaitun. Asasi yang disebut dalam buku itu, bagaimana toleransi dilakukan atau dikelar di Al-Zaitun. Yang menulis Pak Robin kok saya ditanya. Ya tentu kan gagasan pemikirannya kan dari Bukan. Yang menulis Pak Robin yang nanya ke saya bagaimana. Tanya pada penulisnya. Iya. Saya mohon apa yang membuat saya juga selalu melihat bahwa jalan kemanusiaan itu dengan toleransi. Nah, toleransi itu satu kehidupan pribadi. Sama halnya dengan agama. Toleransi itu sikap. Jadi kalau sikap pribadi itu dipenuhi toleran, itu sudah indah dunia ini. Seperti agama lah. Agama kan pribadi. Tidak ada agama untuk umum itu. Tapi agama cenderung memisahkan kita. Oh, enggak juga menyusahkan kalau kita tidak menghayat. Memisahkan. Oh, tidak pernah. Karena pribadi kok. Saudara saya cubit sakitnya. Interpretasi. Saudara mencubit saya sakit. Apakah karena saudara Nasrani terus saya cubit nggak sakit? Sakit, Muslim nggak sakit. Keluarlah toleran, jangan nyubit. Itulah kemanusiaan. Beragama itu supaya jangan saling nyubit. Sakit dicubit itu. Tapi saling senyum boleh. Maka tidak pernah memisahkan. Itulah toleran. Saya terenyuh ketika membaca bagaimana Al-Zaitun juga pernah memberi ruang orang Nasrani menggelar Natal di Al-Zaitun. Oh, itu jangan diherankan, itu hal biasa. Tidak biasa bagi. Biasa. Jangan-jangan Anda yang menganggap gak biasa itu. Kalau saya biasa. Tapi secara umum kan tidak biasa. Jangan cerita umum. Individu. Persatuan Indonesia itu adalah dari rakyat. Individu itu masa yang biasa dikatakan nggak biasa. Menimbang jangan selalu umum. Bisa dijelaskan ke Pak. Nah, iya, jangan pernah menimbang sesuatu, oh pandangan umum begini. Terus kalau kita berjalan, oh nggak pas dengan pandangan umum maka salah. Jangan. Itulah kehidupan. Apa salahnya? Mereka menjalankan agama, kita juga mentolerir agama. Bukankah akan menjadi damai? Akan menjadi damai. Anda kalau tahu, pada ketika itu polisi yang katanya melindungi rakyat itu melarang. Apa saya bilang? Boleh saudara melarang, tapi serahkan pada saya. Kalau dasar Anda, dasar polisi melarang, takut menimbulkan huru hara dan lain-lain, serahkan saya. Tangkap saya kalau ada kejadian apa-apa. Itu kan ikut polisinya senang. Nah itu karena apa? Umum. Artinya dipukul rata. Orang kalau belum membawa toleransi itu di dada dan belum menanamkan agama itu di dada, itu jadi yang halal, yang haram lah.
yang bid'ah. Kehidupan kemanusiaan nggak ada yang bid'ah. Karena apa? Itu dari ajaran ilahi. Yang bid'ah itu yang mengharam-haramkan itu bid'ah, bukan Tuhan, bukan apa. Tanamkan di sini. Mengapa? Ini pusat yang kita tanya. Sebelum nanya pada Tuhan, Tuhan bagaimana? Nanya dulu. Cocok ya saya lakukan ini. Cocok. Oh ya. Oh, perintahmu memang cocok. Termasuk ketika Syekh juga meminta diajarkan bahasa Ibrani di bahasa setan juga saya pelajari supaya ngerti. Apalagi ini bahasa agama. Kalau setan itu punya bahasa, saya pelajari supaya saya bisa megang leher setan. Ibrani itu bukan satu najis. Bahasa umat beragama. Bahasa para nabi. Lah belajar bahasa Ibrani. termasuk menyanyikan lagu Haleluya di Haleluya itu jangan dianggap milik Nasrani, milik umat Indonesia yang punya Tuhan. Haleluya. Besarkan Tuhan. Nah, kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Masa dikecil-kecilkan Tuhan. Ya, jadinya seperti hari ini korupsi. Mengapa? Mengecilkan Tuhan. Kalau haleluya, besarkan Tuhan. Ya korupsi. Itu sama dan bertahlil itu. Haleluya itu. bisa ceritakan Syekh waktu yang kami tahu Syekh dan rombongan membawa anak-anak Al-Zaitun juga ke gereja GPB Koinonia di Matraman, Jakarta Timur. Keinginan Syekh untuk menunjukkan pada publik Indonesia inilah orang toleransi. Saya tidak ingin menunjukkan, saya melakukan kata hati toleransi saja. Adapun nanti orang lain mengatakan oh kok begitu ya toleransi. Ya. Kalau nggak setuju silakan. Setuju silakan, nggak setuju silakan. Itu persahabatan. Kalau persahabatan pribadi sudah sering. Saudara-saudara kita dari Koinonia sudah pernah datang. Bila saya datang. Di majelis gereja saya. Malah disuruh pidato di altarnya itu. Khotbah. Pidato itu bahasa Indonesia, khotbah itu bahasa Arab. Kami juga mengamati Syekh bergaul dengan banyak kalangan, termasuk di komunitas kami misalnya wartawan senior Bapak C. Robin Simanurlang ini, ada juga tokoh gereja yang kami banggakan, Amang Syahaan dulu yang mengajarkan Ibrani di Al-Zaitun, bahasa Ibrani. Banyak tokoh Kristiani yang datang ke Al-Zaitun belajar. Bagaimana menjaga persahabatan ini kita tidak terganggu karena agama. Ya, nggak bisa bersahabat kalau kita terganggu agama. Agama jangan dijadikan pengganggu. Agama itu penentram hati. Dan sifatnya pribadi. Nggak bisa jadi pengganggu. Selama kita itu manusia, kemudian sahabat-sahabat kita itu juga manusia, apa yang menjadi penghalang? Kita tumpahkan kasih sayang kepada ternak yang kita pelihara. Ternak. Nah, kenapa sesama manusia jadi penghalang agama? Berarti beragamanya nggak benar. Bukan agamanya, beragamanya tidak benar. Beragama untuk membentuk pagar persahabatan. Mari kan
waktu Natal, itu saya khawatir surat Natal tiap tahun yang saya kirim itu belum sampai, udah kita ucapkan di masjid, masukkan YouTube. Di masjid. Ya, kalau masih duduk di sini kan orang menganggap oh iya itu di bawah laut, apa di laut. Kalau masjid kan katanya sakral. Ya tempat sakral itulah saya ucapkan. Khawatir surat tahunan yang kita kirim itu belum sampai. Kami itu mengirim setiap tahun. Perangkonya tidak pakai satu-satu, timbang berapa perangkonya. Mengapa kok tidak melalui WA? WA itu nggak ada artinya, hanya baca hilang. Kalau kertas yang datang, wah ini ada risalah. Dari saya itu simpan. Itu sarana untuk mendekatkan persahabatan. Al Zaitun yang disebut pusat toleransi itu, kami sejak kecil di Sumatera Utara, kami juga tahu ada wilayah di kota kami, Sibolga dan Pematang Siantar itu dikenal jadi kota toleransi. Karena memang sejak dulu tokoh-tokoh di sana bergaul, bukan dipisahkan agama. Bagaimana kita menyebarkan agar semangat spirit toleransi ini menyebar ke seluruh Indonesia? Ciptakan pemerintahnya itu toleran. Kalau pemerintahnya kurang toleran ya rakyatnya jadi niru. Walaupun ada contoh dari Sibolga, dari itu, pemerintahnya kemana saja harus masuk. Kalau ada komunitas PKI masuk. Umpamanya. Kenapa? Rakyat Indonesia. PKC saja kita salah. Partai Komunis Cina, masa PKI enggak? Kecuali kalau dia bukan rakyat Indonesia, jadi urusan kita. Nggak usah disebar-sebarkan, jalan saja. Mau setuju boleh, nggak setuju nggak apa-apa. Gitu. Itu toleran mau. Kalau toleran memaksa-maksa nggak toleran lagi. Mungkin satu lagi pertanyaan saya. Untuk generasi kemudian, anak-anak saya misalnya, cucu-cucu dari Syekh, yang masih TK, SD, SMP ini kan generasi yang akan kita siapkan. Bagaimana memberi mereka pemahaman agar mereka nanti di generasi mereka sadar bahwa kita Indonesia, kita berbagai latar, suku dan agama itu. Jangan dipahamkan. Kalau dipahamkan kadang-kadang lupa. Dibiasakan. Bagaimana membiasakan? Ya dalam pendidikan itu. Kalau masih kanak-kanak di rumah. Dibiasakan. Ya. Anak saya, iya, anak saya, cucu saya, kalau ketimpa robin, cerita. Itu merdeka. Sekarang karena musim COVID dan cium tangan. Gimana penghormatan? Ini. Assalamualaikum, merdeka. Salam, merdeka. Walaupun salam, merdeka. Dibiasakan saja. Jadi terbiasa. Pendidikan itu pembiasaan. Jadi repetisi. Kalau sudah pembiasaan itu nggak pakai repetisi. Kalau repetisi itu seremonial. Ini tanpa seremoni. Karena sudah terbiasa. Nggak pakai diniati sudah jalan. Apa? Itu kebiasaan saya.